dibagi 5. Bahan, upah, sewa alat, subkon, overhead. Apa bedanya? Bedanya adalah bahan sesuatu yang terukur dan dihitung. Stok keluar masuknya. Contoh, kalau seumpamanya baut mau dikelola stoknya, dihitung, itu masukkan ke kelompok bahan. Tapi kalau seumpamanya air galon untuk proyek itu nggak mau dihitung stoknya, keluar masuk barangnya, atau dihitung berapa jumlahnya, itu cukup masukkan ke overhead. Boleh Pak? Boleh. Karena seumpamanya pembelian galon itu cukup bulanan, boleh. Artinya dia nggak dihitung dalam sebulan itu proyek menghabiskan berapa galon air mineral. Tapi kalau berapa galon air mineral itu di proyek mau dihitung dalam sebulan habis berapa galon, maka dimasukkan di bahan. Karena dia nanti punya satuan, 1 galon. Tapi kalau di overhead nantinya dia bukan satuannya galon, tapi dia bisa satuannya minggu, bisa satuannya bulan, boleh. Begitupun solar, pertalite, pertamax, kalau dia mau dikelola dan dihitung stok keluar masuknya, masukkan di bahan. Tapi kalau cukup solar per minggu atau solar per hari, boleh dimasukkan overhead. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau upah itu yang berkaitan terkait upah pekerjaan biasanya. Nah, upah di sini umumnya itu bukan upah gaji karyawan proyek, tapi upah yang terkait pekerjaan di lapangan di proyek. Contohnya upah kebersihan, upah borongan untuk bisa galian, bisa pondasi, bisa upah pembersihan lahan. Nah, itu. Jadi bisa untuk pekerja harian, bisa pekerja borongan. Tapi biasanya tukang di lapangan. Boleh mandor, boleh tukang, boleh kenek, boleh harian, boleh borongan. Tapi biasanya berhubungan dengan pekerjaan di lapangan. Nantinya dikelompokkan, kalau bahan itu bisa PO ataupun realisasi kas proyek atau kas tunai. Nah, kalau upah, sewa alat, subkon, overhead itu bisa 2. 1 dengan SPK, dengan syarat-syarat dengan kondisi tertentu, atau tadi pakai realisasi kas tunai. Bayar upah kebersihan karena harian, mau pakai kas proyek, boleh. Tapi kalau mau pakai SPK juga boleh. Karena SPK biasanya dalam jangka waktu yang lama. Jadi berkontrak, biarpun bayarnya harian, tapi kontraknya itu biaya upah kebersihan 1 bulan, tapi bayarnya harian, itu juga boleh. Kayak SPK juga boleh, karena nanti tinggal ditambahkan di syarat pembayaran, syarat pekerjaan, dan seterusnya. Itu nanti dalam pembuatan SPK. Jadi kalau secara garis besarnya nanti sebelum jadi RAP, karena ini RAP nantinya kita mau
Nah, di sini ada master data. Master data tadi daftar proyek kita udah inputkan, nanti master BUASO, bahan upah alat subkon overhead. Nah, nanti ada daftar pekerjaan, ini RAB. Nah, nanti dari master kita masukkan ke daftar BUASO proyek. Nantinya baru jadi RAP. Realisasi itu 3 kelompok ini. Kas proyek atau kas tunai, PO itu untuk bahan, SPK itu untuk UAS. Baik, lanjut lagi tadi upah. Kalau sewa alat itu ya terkait sewa peralatan di proyek. Bisa itu mobil, bisa itu alat mesin, bisa itu alat bantu, bisa genset, bisa bor tangan, bisa truk, bisa box, segala macam terkait sewa menyewa. Ada juga yang tes tekan beton, juga ada klien memasukkan di sewa alat. Mobilisasi, demobilisasi, terus juga makan operator alat berat, itu juga bisa dimasukkan sewa alat. Tergantung pengelompokan yang mau Herindo lakukan. Fleksibel. Asal jangan nanti ketika orang lapangan mengelompokkan di sewa alat, ternyata orang akunting, loh, ini biasanya masuk upah kok sekarang sewa alat. Nah, itu yang penting komitmen aja. Kalau dari awal itu dimasukkan kelompok sewa alat, nanti sampai akhir dia akan masuk ke biaya sewa alat, masuk kelompok A. Kalau memang nanti dari awal itu masuk kelompok U, upah, sampai nanti jurnal biaya itu masuk ke kelompok upah. Subkon. Subkon itu artinya kita bersepakat sama supplier atau vendor, itu sudah tidak memikirkan berapa upahnya, berapa materialnya. Kita tahu beres. Pasang telepon per titik. Nah, itu contoh SPK-nya. Jadi kita nggak perlu ngurusin berapa harga teleponnya, berapa harga kabelnya, berapa tukangnya untuk narik kabel pasang sampai kering. Artinya kalau subkon itu antara upah sama material kita nggak ngurusin. Pokoknya tergantung kesepakatan di SPK-nya apa, per titik. Kayak pasang lampu itu juga bisa per titik. Pasang kabel internet itu juga bisa per titik. Nah, apapun itu bisa, mungkin ada subkon ngecor, ada per meter kubik, ada apapun lah itu. Tergantung dia apa subkonnya. Ada pasang pintu kayu atau plafon. Nah, artinya kita tidak mengurusi lagi, Herindo ini tidak mengurusi berapa banyak pekerja mereka, berapa material yang dibutuhkan. Yang penting kita sudah bersepakat ini untuk pasang ini berapa harganya, per titik kah, per meter kubik kah, per meter persegi kah. Itu subkon. Kalau overhead ini biasanya lebih ke biaya umum atau operasional. Apa contohnya? Contoh gaji karyawan proyek, koordinasi lingkungan, ATK, biaya dapur proyek, kemudian listrik, air, telepon, internet. Nah, kemudian perizinan, tender, atau biaya marketing. Ini masuk ke overhead. Terus apalagi? Asuransi, BPJS. Ini masuk ke overhead. Intinya sesuatu yang tidak mau diukur atau dihitung dengan detail,
stok keluar masuknya. Selain di bahan, dia juga bukan upah terkait pekerja, subkon juga bukan. Selain itu adalah overhead. Biaya perjalanan dinas juga termasuk, entertain, makan proyek, nah itu semua biasanya masuknya overhead.